Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iwan Supriyadi, Media Informasi 92. Kami doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, admin akan membagikan sebuah informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman, di mana admin akan membagikan sebuah informasi tentang ada 8 kategori honorer yang akan langsung diangkat ASN P3K 2022 tanpa tes. Menariknya di sini di tanpa tesnya. Lalu kira-kira Bapak, Ibu atau Saudara masuk di kategori yang mana? Oleh karena itu, mohon disimak baik-baik penjelasan admin. Tetapi sebelum lanjut videonya, mohon di subscribe channel ini, share, like, dan komen, agar admin tambah bersemangat dalam membuat video-video yang tentu informatif buat teman-teman yang akan kami bagikan terkait tentang informasi-informasi yang terkini dan terupdate. Menjelang pembukaan seleksi P3K 2022 terdapat sejumlah informasi terkait pelamar yang akan mengikuti tes P3K 2022 dan langsung diangkat ASN P3K 2022 tanpa tes. Sejauh ini pemerintah telah memberikan sinyal kuat bahwa pendaftaran seleksi P3K 2022 akan segera digelar. Sinyal tersebut terlihat dari telah diterimanya naskah soal P3K 2022 oleh Panselnas, diwakili oleh bagian Deputi Bidang SDM, Aparatur Kemenfan, Alek Deni, dan diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Soeharti. Dalam pelaksanaannya, seleksi P3K 2022 nanti terdapat 8 kategori honorer khusus untuk jabatan fungsional guru yang langsung diangkat P3K tanpa tes. Lantas, siapa saja 8 kategori honorer yang akan diangkat tanpa tes tersebut? Dalam seleksi P3K 2022 terdapat 2 kelompok kategori, yaitu pelamar yang langsung diangkat ASN P3K tanpa tes dan kategori pelamar yang harus mengikuti tes P3K 2022 menggunakan CAT UNBK. Dalam pelaksanaan P3K 2022, dasar pelaksanaan PPPK untuk JF Guru 2022 tercantum pada Permenpan nomor 20 tahun 2022. Peraturan yang digunakan tersebut menggantikan regulasi sebelumnya, yaitu nomor 28 tahun 2021. Bagi guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K 2022, perlu diketahui bahwa mekanisme seleksi yang digunakan pada P3K 2022 adalah mekanisme penempatan, verifikasi dan observasi, dan tes CAT UNBK. Dalam penempatan formasi dilakukan sebagaimana kebutuhan Pemda berdasarkan jenis dan jabatan yang terdapat pada pemerintah daerah masing-masing. Penempatan formasi tersebut akan diisi terlebih dahulu oleh guru honorer yang lulus passing grade pada P3K 2022. Jika masih ada sisa formasi akan diisi oleh pelamar P2, dan jika masih ada sisa formasi barulah diisi oleh pelamar P3. Berikutnya, jika tetap masih ada sisa formasi barulah diisi oleh pelamar umum dengan mengikuti tes CAT UNBK. Hal terpenting yang perlu diketahui oleh pelamar P3K untuk JF Guru bahwa pada seleksi P3K 2022 data pelamar telah terintegrasi langsung dengan data Dapodik Kemendikbudristek. Dengan demikian nantinya akan ada kategori guru honorer dapat langsung ditempatkan sebagaimana mestinya dan akan langsung diangkat menjadi P3K 2022 tanpa mengikuti tes. Lantas, siapa saja yang termasuk dalam kategori guru honorer langsung diangkat ASN P3K 2022 tanpa mengikuti tes sebagaimana dimaksud tersebut? Baik, Bapak, Ibu, Saudara, siapa saja yang masuk di dalam 8 kategori tersebut? Yang pertama adalah guru honorer K2 yang telah lulus passing grade pada P3K 2021. Baik, admin akan jelaskan maksudnya. Jadi, pastikan dulu Bapak Ibu saat ini berada di kategori mana. Jika Bapak Ibu termasuk kategori K2,
dan tahun 2000 kemarin pernah tes dan dinyatakan lulus passing grade, tetapi tidak ada formasinya saat itu sehingga Bapak dinyatakan tidak lulus, maka ini masuk di dalam kategori yang pertama ini, yaitu guru honorer K2 yang telah lulus passing grade. Ini akan dilakukan tanpa tes kepada kasus yang seperti ini. Selanjutnya yang nomor 2 adalah guru sekolah negeri yang telah lulus passing grade pada P3K 2021. Artinya bahwa guru honor, walaupun ia bukan kategori K2, tetapi dia masih honor sampai saat ini di sekolah negeri dan bersyukurnya lulus passing grade pada tahap sebelumnya, tetapi pada saat itu tidak ada formasi sehingga dinyatakan tidak lulus. Maka kategori yang seperti ini untuk 2022 dinyatakan lulus. Semoga Bapak Ibu, teman-teman, saudara banyak yang masuk ke kategori yang kedua ini. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu lulusan PPG yang telah lulus passing grade pada tahap sebelumnya. Jadi teman-teman yang bukan honorer dan bukan K2, dia hanya menggunakan serdiknya pada tahun lalu dan lulus passing grade, maka pada tahun ini dinyatakan lulus tanpa harus dites kembali. Tentu akan mengacu kepada formasi di daerah masing-masing. Selanjutnya yang keempat adalah guru swasta yang lulus passing grade pada P3K 2021. Guru swasta yang dimaksud di sini adalah guru-guru yang yayasan tetapi dia bernaung di bawah Kemendikbud, seperti contohnya pada sekolah-sekolah SMP Islam, SMA Islam, yang pada dasarnya adalah yayasan, tetapi karena naungannya berada di bawah Kemendikbudristek bukan Kemenak, itu masuk dalam kategori guru swasta. Nah, pada guru swasta tersebut ketika lulus passing grade pada tahun kemarin, maka ia dinyatakan masuk di dalam 8 kategori ini, yaitu akan lulus tanpa tes. Yang kelima adalah guru honorer K2 belum lulus passing grade pada PPPK 2021. Berbeda dengan poin yang pertama. Jika di poin yang pertama adalah K2 yang telah lulus, maka di poin kelima ini K2 yang belum lulus passing grade. Berarti ini lebih terfokus kepada kategori. Untuk dipastikan kembali bahwa jika teman-teman masuk dalam kategori K2, walaupun teman-teman belum lulus passing grade di tahun kemarin, maka pada tahun 2022 ini adalah kesempatan dan peluang emas bagi teman-teman yang honorer K2. Itu akan dilakukan tanpa tes juga. Yang selanjutnya yang keenam adalah guru honorer K2 pendaftar baru. Tetap pada K2. K2 ini walaupun kemarin tidak pernah membuat akun atau tidak pernah mengikuti tes, maka pada tahun 2022 ini diberikan kesempatan untuk mengikuti membuat akun baru dan diberlakukan juga seperti yang 5 poin di atas, yaitu tanpa tes. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh, guru sekolah negeri yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun belum lulus passing grade. Nah, ini yang admin akan jelaskan. Guru sekolah negeri yang dimaksud adalah guru-guru honorer yang berada di bawah naungan sekolah negeri, bukan sekolah swasta ya, yang bernaung di bawah sekolah negeri dan memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun. Nah, lalu kasusnya yang terjadi di lapangan adalah banyak teman-teman guru yang sudah masuk tahun ini, kemudian tahun depan berhenti, lagi masuk, lagi berhenti, lagi masuk, lagi berhenti. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini menurut pemahaman admin bahwa akan terjadi akumulasi. Contoh, ada guru A yang tidak lulus, yang keluar dari sekolah pada tahun 2018, lalu masuk lagi di 2019, di 2020 sempat berhenti, 2021 dan 2022 aktif kembali. Maka jika kita hitung dia memiliki masa aktif 3 tahun, maka ini masuk di dalam kategori ketujuh. Oleh karena itu bagi teman-teman yang
menganggap dirinya tidak masuk di dalam kategori ini, mohon setelah mendengarkan admin untuk lebih bersemangat lagi, dan kami berharap teman-teman tetap dengan penuh keikhlasan juga di dalam menjalani profesi sebagai guru. Nah, inilah yang dimaksud dengan poin yang ketujuh ini, yaitu terjadi akumulasi pengabdian. Akumulasi artinya penambahan. Berapa tahun sih teman-teman sudah mengajar, walaupun sempat berhenti dan masuk kembali. Yang terakhir adalah nomor 8, guru sekolah negeri yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun dan pendaftar baru. Nah, bedanya dengan poin ketujuh sangat tipis. Tetap yang dimaksud adalah guru honorer yang sudah diakumulasi tadi, cuma kemarin belum sempat membuat akun. Nah, sekarang pada tahun 2022 membuat akun baru. Nah, hal ini juga akan masuk di dalam 8 kategori ini. Seperti itu. Semoga bisa dipahami, dan jika ada hal yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, silahkan teman-teman tulis di kolom komen. Insya Allah admin akan langsung menjawab. Baik, demikianlah 8 kategori honorer yang akan langsung diangkat pada 2022. Semoga regulasi pemerintah selalu lebih berpihak kepada teman-teman honorer, supaya kedepannya teman-teman bisa terjamin secara finansial. Demikian yang bisa admin sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Akhir kalam, admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.